yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan saling mengkaji, melihat bagaimana warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adapun kajian kita ini bertemakan tentang wudu, namun demikian kita tetap mengkombinasikan antara materi ibadah, fiqih, juga materi hadis, juga materi tentang bagaimana kita mengenal para pendahulu kita, ya, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena merekalah yang telah melanggengkan, melanjutkan tata cara beribadah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga bisa bisa abadi, bisa berlangsung terus, disaksikan lagi oleh generasi seterusnya, oleh ulama sampai kepada masa penulisan, sehingga abadilah bisa kita kaji dari guru-guru kita sekarang. Jadi kita belajar, kita dengar penjelasan dari guru, tapi kita juga bisa baca tulisannya. Karena pengaruh teknologi pada masa sekarang juga berkembang, sebahagian ilmu itu bisa dalam bentuk praktek dan direkam di dalam gambar-gambar ataupun video-video, dan bisa kita dapatkan di channel-channel ataupun link-link yang terpercaya, yang itu didukung oleh lembaga-lembaga ulama yang sudah populer, terutama yang didukung oleh negara seperti Majelis Ulama Indonesia atau lembaga-lembaga yang sudah sangat merakyat seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, ataupun Islam Perti. Nah, itu semua warisan-warisan yang dari link-link mereka itu ataupun website-website mereka itu bisa menjadi salah satu warisan dalam bentuk digital. Yang ini juga akan memudahkan kita dalam mempelajari warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita mulai dari sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Al Imam At-Tirmizi, an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, miftahul jannati as-salah wa miftahus salati al-wudu. Di dalam salah satu penilaian ulama sekarang, yaitu Syekh Albani, menyatakan hasil penelitian beliau bahwa hadis ini derajatnya sahih li ghairih. Artinya dari beberapa jalur itu hasan, karena jalur-jalur hasan itu saling menguatkan sehingga dia menjadi sahih. Sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, kunci pembuka daripada surga diantaranya adalah salat, dan itu bisa kita katakan sebagai salah satu kunci utama. Dan kemudian kunci pembuka daripada salat itu adalah wudu. Jamaah yang mulia, kalau kita menggunakan kata pembuka, kunci, artinya seseorang tidak dikatakan masuk ke suatu tempat kalau dia tidak punya kunci ataupun alat pembuka. Maka dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebut bahwa kunci surga yang utamanya itu adalah salat. Sedangkan untuk bisa masuk dengan sesungguhnya ke dalam salat, dengan sebaik-baiknya kita sempurna masuk ke dalam sebuah ibadah salat, rangkaian ibadah salat itu harus dimulai dengan kunci wudu. Nah, jamaah yang mulia, sebagaimana yang kita katakan tadi bahwa kajian ini kita kombinasikan antara materi hadisnya, materi fiqihnya, tapi juga kita melihat bagaimana tinjauan sejarah bahwa hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang mulia, Jabir ibnu Abdullah, yang mana pada masa hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin Bang Mola udah pernah dengar siapa itu Jabir. Nah, Jabir bin Abdullah, mungkin Najiyah sudah pernah dengar siapa itu Jabir.
Kalau nama-nama sahabat yang besar mungkin kita sudah biasa dengarnya, Abdurrahman bin Auf, misalnya kita sudah dengar Abdullah bin Mas'ud. Ini Jabir sebenarnya juga sahabat yang besar dalam sejarah Islam, dalam hadis. Itu saking gigihnya beliau mencari hadis, itu jumlahnya itu sampai lebih dari 1.000. Tidak banyak sahabat yang meriwayatkan hadis sampai lebih daripada 1.000. Itu hanya beberapa orang sahabat. Jabir itu kalau kita kumpulkan hadis-hadis beliau dari kitab-kitab sekarang, kitab-kitab hadis itu sampai 1.540 hadis. Di urutannya itu sampai urutan yang ke-6. Jadi ada sahabat yang sampai 5.000, 2.000, 2.000, 1.000, 1.000-an. Ya, Jabir ini 1.540. Dan tercatat dalam sejarah itu salah satu bentuk kegigihan Jabir bin Abdullah itu ketika Rasulullah tidak ada lagi, beliau mendengar bahwa ada hadis, ya, ada warisan Rasulullah yang beliau tidak sempat dengar langsung dari Rasulullah, tapi sempat didengar oleh sahabat lain, dan sahabat lain itu sudah pindah ke Syam. Nah, jadi dari Madinah ke Syam itu membutuhkan perjalanan yang lama, jarak tempuh yang berhari-hari. Maka beliau menyiapkan kendaraan untanya, menyiapkan perbekalannya dengan niat yang satu itu, mau mencari tahu hadis yang satu itu langsung dari orang yang mendengar dari Rasulullah. Memang materi hadisnya beliau sudah dengar-dengar, tapi inilah dia kaedahnya dalam hadis untuk otentiknya, untuk menjamin validnya hadis itu yang kita akan amalkan ataupun kita akan sebarkan lagi kepada orang lain pada masa itu para perawinya termasuk walaupun itu sahabat, tapi karena beliau tidak sempat dengar dari Rasulullah, maka beliau akan cari sahabat lain yang mendengarnya dari Rasulullah SAW. Jadi beliau pergilah ke Syam, tuh berjauh-jauh, bersusah-susah untuk mendapatkan hadis tersebut. Jadi bersusah-susah ataupun mengembara untuk mendapatkan hadis ini sudah dimulai dari masa sahabat sampai nanti kepada masa ulama-ulama hadis yang terkemuka seperti Imam At-Tirmizi, dimulai dari Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Itu semua mereka memang menghabiskan waktu yang sangat lama, boleh jadi hanya untuk mendapatkan sebuah hadis yang kemudian mereka akan menilai lagi hadis itu yang belum tentu semuanya menjadi hadis yang sahih. Ini Jabir bin Abdullah. Beliau begitu cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena begitu Rasulullah tidak ada lagi, kita akan membuktikan cinta kita kepada seseorang itu dengan membiasakan diri terhadap warisan-warisan beliau. Itu ketika Rasulullah masih hidup, semua pertempuran-pertempuran untuk membela Islam, untuk menghadapi musuh-musuh Rasulullah, musuh-musuh agama, itu Jabir ikut serta. Hanya beberapa saja yang beliau tidak ikut serta karena suatu alasan yang sangat kuat. Yang ada Rasulullah, yang tidak ada Rasulullah diutus pasukan-pasukan, Jabir ikut serta. Salah satunya yang Jabir yang tidak ikut serta ketika Uhud, dan disitulah ada lahir suatu kisah yang sangat menyentuh, yang mana Jabir ini sudah masuk Islam sebelum Rasulullah hijrah. Itu peristiwa Bai'ah Aqabah. Jabir bersama ayahnya yaitu Abdullah sama-sama pergi ke Aqabah untuk membaiat Rasulullah SAW dalam umur yang masih muda, belasan tahun. Nanti ketika Rasulullah meninggal itu umur Jabir baru sekitar belum 40 tahun, 18 ataupun sekitar itu. Nah, ketika peristiwa Uhud itu, Abdullah akan ikut bersama Rasulullah, ayahnya. Jabir ditugaskan untuk jaga adik-adik lah istilah kita. Nah, jadi Abdullah punya satu saja anak laki-laki yaitu Jabir. Sedangkan yang lainnya ada 9 anak perempuan semuanya. Disuruh jaga oleh Abdullah kepada Jabir. Maka Jabir tidak bisa berangkat karena amanah ayahnya. Dan ayahnya syahid. Ayahnya syahid dalam pertempuran Uhud. Kita tahu dalam pertempuran Uhud ini adalah suatu pertempuran yang sangat berat, yang akhirnya di situ kekalahan diderita oleh kaum muslimin. Yang salah satu sahabat yang mulia yang gugur juga adalah Hamzah. Siapa Hamzah itu? Paman Nabi, ya betul. Nah, Jabir ayahnya juga gugur, Abdullah. Nah, ketika gugur Abdullah, Jabir merasa susah. Nih adiknya masih kecil-kecil, perempuan, dia sendiri yang laki. Kemudian hutang ayahnya juga banyak yang dia harus bayar. Sementara warisannya hanya kebun kurma yang kecil, yang panennya nggak cukup. Maka dia mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya punya kebun sedikit saja ini.
Sedangkan orang yang menagih ini datang-datang terus dan mereka kadang-kadang kasar. Ya. Mereka kadang-kadang menagih harus segera dibayar. Maka Jabir meminta Rasulullah untuk menemaninya ketika datang orang menagih ini. Rasulullah mengatakan saya akan datang nanti siang. Sebelum siang itu sudah datang orang menagih-nagih hutang. Maka Jabir mengatakan tunggulah sebentar lagi datang Rasulullah SAW sambil dia sudah menyiapkan itu hasil panennya itu, kata Rasulullah nanti kamu siapkan terus hasil panen itu untuk bayarnya. Jadi dia sudah hitung-hitung akan cukup. Maka ketika siang datang Rasulullah SAW, Rasulullah mendatangi itu tumpukan kurmanya itu, Rasulullah doakan, Rasulullah minta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Jabir mulai mengambil bayar hutangnya sejumlah nilai yang dihutangi oleh ayahnya dahulu. Sudah selesai semua hutangnya dibayar, masih tersisa panen kurmanya yang sebenarnya menurut ukuran Jabir itu nggak akan cukup, tapi disulah nilai keberkahan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu bahwa Jabir ini mencintai beliau, maka Rasulullah pun memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berikan keberkahan. Nah, ini yang menjadi pelajaran bagi kita. Bagaimana seorang Jabir yang masih muda, belum 20 tahun, tetapi karena tahu betul apa namanya dari dahulu sudah diwariskan diajarkan oleh ayahnya apa yang harus kita lakukan terhadap agama ini, bagaimana kita harus mencintai agama ini, bagaimana kita mencintai pembawa agama yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan yakin Allah akan memudahkan segala sesuatu. Termasuklah mungkin salah satu ayat yang berkaitan dengan kaitan kita yaitu masalah wudhu. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memuji dalam surat Taubah itu para sahabat yang berada dalam masjid. Waktu itu ada masjid yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada masjid lain yang dibangun oleh orang-orang munafik. Nah, kita tidak bacakan semua rangkaian ayatnya karena ini kajian kita singkat. Di ujung ayat itu Rasulullah mengatakan, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada Rasulullah dan para sahabatnya, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Biarkan itu masjid Dirar itu, masjid orang munafik itu walaupun cantik dibangun, tapi itu tujuannya untuk memecah belah umat. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita agar tidak terpengaruh kepada orang kafir, orang-orang munafik atau orang-orang yang menyusup. Jadi kita diundang dengan daya tarik yang luar biasa. Ini negara akan begini-begini kalau di tangan kami dan sebagainya. Pokoknya kalau mereka kita tahu bahwa mereka itu adalah orang-orang yang tidak taat kepada Allah, orang-orang yang tidak cinta kepada agama Allah, maka sesungguhnya itu justru akan menjerumuskan. Jadi masjid itu dibiarkan walaupun tampak lebih indah, lebih cantik. Sedangkan masjid yang dibangun oleh Rasulullah di sini ada orang-orang yang fokus betul-betul beribadah. Salah satu cirinya disebut di situ mereka cinta untuk bersuci, senang bertaharah. Maka Allah mencintai orang-orang yang senang bersuci. Kalau sudah mencintai suatu amalan, yang amalan itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan mencintai juga orang-orang yang cinta kepada amalan tersebut. Nah, disitulah seperti kembali kepada Jabir tadi. Dia yakin bahwa Rasulullah SAW tidak akan membiarkan dirinya, keluarganya, adik-adiknya ini yang yatim, yang kecil-kecil, perempuan lagi semua, betul-betul barakah dari Allah Subhanahu Wa Taala didapatkannya. Ada kisah lain lagi itu Jabir juga ketika dalam suatu pulang dari pertempuran bersama sahabat-sahabat yang lain, Jabir itu tunggangannya itu sudah sangat lemah. Untanya itu unta kurus, unta yang sudah agak tua, sehingga tidak bisa mengimbangi kecepatan unta-unta yang lain. Sahabat-sahabat yang lain sudah jauh, sementara Jabir agak kewalahan, ketinggalan. Dia kemudian juga menghampiri Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini tidak mungkin ini unta saya jauh ketinggalan ini. Maka Rasulullah pun meminta tongkatnya, kamu kendalikan itu unta kamu, tungganganmu. Dan Rasulullah pegang tongkatnya, Rasulullah tepukkan ke unta itu, Rasulullah kembali doakan. Maka Jabir dapat lagi barakahnya, unta itu menjadi kuat, bisa mengimbangi unta-unta yang lain yang masih sehat, yang masih muda. Ini salah satu keberkahan karena keyakinan. Kita beribadah dengan yakin. Termasuk yang ingin saya tekankan pada kajian malam yang berbahagia ini, bagaimana kita berwudu itu supaya betul-betul yakin. Ada pelatihan-pelatihan, ada motivasi-motivasi yang dibuat oleh orang-orang yang mereka itu hasil kajian sebenarnya sudah ditulis dalam buku-buku hikmah ibadah.
Cuma dikemas dengan sangat menarik, lalu direkam, dibuat jadi pelatihan ataupun beredar video-videonya, itu bisa membuat kita termotivasi untuk beribadah. Sehingga ditulis itu nanti rahasia sedekah, rahasia umrah umpamanya. Salah satunya adalah rahasia wudhu, rahasia khusyuk dan sebagainya. Itu pada dasarnya hasil kajian daripada konsep-konsep yang diwariskan oleh ulama-ulama terdahulu. Kalau kita yakin ketika kita melakukan ibadah apa saja, maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat derajat kita sebagaimana Jabir tadi yang dalam keadaan sudah terjepit, yatim, tetapi Allah berikan kemudahan-kemudahan. Kemudian Jabir pun menikah karena dia khawatir tidak ada yang bisa menjaga adik-adiknya ini. Dia menikah, memang menikahnya dengan seorang janda. Tapi ditanya oleh Rasulullah SAW ketika dia mengadu, melapor, memberitahu Rasulullah, ya Rasulullah saya sudah menikah. Rasulullah mengatakan dengan gadis atau dengan janda? Dengan janda ya Rasulullah. Di situ Rasulullah juga beri satu pelajaran, ya kalau memang masih bisa memilih gadis, pilihlah yang gadis, karena dia akan bisa menghiburmu, bermain denganmu, kamu pun akan bisa bermain dan bersenang-senang dengan dia. Tapi kemudian Jabir mengatakan alasannya, ya Rasulullah, ayah saya meninggalkan adik perempuan yang banyak. Saya ingin ada pengganti seperti pengayom lah. Jadi di samping saya membutuhkan seorang pendamping, juga adik-adik saya ini perlu diayomi dan diasuh. Nah, inilah sekelumit kisah tentang perawi hadis ini, Jabir bin Abdullah, yang beliau begitu dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu yakin di dalam beragama, dari masa muda jauh-jauh dari Madinah membaiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian sampai meninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga kuat sekali bekas-bekasnya sampai beliau mencari satu hadis saja itu sampai berhari-hari pergi ke daerah yang jauh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kepada isi daripada hadis tadi. Bagaimana Rasulullah mengatakan ingin mendapatkan surga maka pegang salat. Lalu ingin salat kamu itu bagus, benar, baik, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pegang baik-baik tentang wudhu. Barangkali sampai akhir kajian malam ini kita tidak akan bisa mendetilkan dulu bagaimana syarat, rukun, dan sunnah-sunnah wudhu. Jadi kita akan melihat saja secara garis besar dulu bagaimana kita harus betul-betul memperhatikan wudhu itu jangan hanya sambil lalu. Ini yang barangkali ya umat Islam bukan hanya di sekitar kita, dimanapun kita yang sudah pernah pergi ke tanah suci, ke Mekah, bertemu dengan umat Islam di negara lain, sudah pernah menimba ilmu di negara-negara, sudah kita lihat memang seharusnya sudah bahas materinya itu kan the power of wudu, kekuatan wudu itu yang seharusnya luar biasa, tapi orang-orang karena kebalikannya jadikan wudu itu berlalu begitu. Belum lagi nanti kalau kita berbicara masalah perhatian terhadap airnya. Kita melihat di masjid ataupun di kumpulan acara-acara ketika orang menghidupkan keran di daerah-daerah yang mudah air, itu dihidupkan terlalu besar. Belum lagi kita berbicara. Kalau kita ingin kembali kepada hadis ini tadi, mendapatkan surga Allah Subhanahu Wa Taala, salatlah yang benar. Lalu ingin mendapatkan salat yang benar, berwudulah yang benar. Sebuah hadis yang lain dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika seorang sahabat Khalad, namanya kalau saya tidak salah, datang ke masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salat di situ. Sesudah Khalad salat, beliau menghampiri Rasulullah, memberi salam. Rasulullah menjawab salamnya, tapi Rasulullah mengatakan, kembalilah, irji' salli fa innaka lam tusalli. Salatlah dulu, kamu belum selesai salatnya, itu belum benar. Dianggap belum salat. Maka sahabat ini salat lagi. Kali kedua sama juga kejadiannya. Kali ketiga dia tetap juga dikatakan oleh Rasulullah untuk salat lagi. Baru dia menyerah, ya Rasulullah, yang saya tahu ya sudah sepertinya kabeh dong, belon rupanya nya ka betul salat menurut lo. Tapi Rasulullah bagaimana? Dah nama ya lo. Sudah salat tapi kata Rasulullah belum salat. Artinya apa? Belum benar, belum diterima salatnya. Kalau begitu ajarkan saya. Nah, ini hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Jadi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta ila as-salati fa asbighil wudu'a." Hadis ini panjang,
Tapi selanjutnya nanti tidak berkaitan dengan materi kita. Itu sudah berkaitan dengan tata cara salatnya. Ini yang di awalnya saja yang saya ambil daripada potongan hadis ini. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata pada tadi pada sahabat ini, kalau kamu mau melaksanakan salat, dengan hubungan dengan hadis sebelumnya tadi juga, kuncinya itu pegang, sempurnakan wudhu. Isbagh. Bagaimana itu isbagh? Yang ulama menggariskan, jaga rukun-rukunnya, jaga syarat-syaratnya, jaga sunnah-sunnahnya, sampai jaga adab-adabnya. Itu masalah tadi bagaimana air itu supaya tidak mubazir, itu termasuk adab-adabnya. Kalaupun sampai mubazirnya banyak, itu malah sudah berdosa, haram. Jadi kita cari sunnat, kita cari sah salat dengan wudhu, tapi justru di situ kita melaksanakan mengabaikan sesuatu yang diharamkan, itu dengan mubazirnya air. Nggak dapat kita rahasia kekuatan kunci wudhu itu untuk sempurna salat. Dia sahabat yang mulia ini tadi, baru di situ saja dia sudah diberi petunjuk oleh Rasulullah. Nanti ada lain lagi dia yang tidak benar salatnya, tapi dari awal sudah diberikan suatu kisi-kisi bahwa wudhu yang benar itu akan mempengaruhi kekhusyuan dan kebenaran salat kita sampai akhir. Sebaliknya, kalau dari awal wudhunya wudhu angin lalu, wudhu yang tidak sepenuh hati, maka jangan berharap salatnya itu pun kita terjaga, karena setiap kita mau salat itu sudah berkumpul syaitan-syaitan untuk menggoda, mengganggu kita, merosak khusyuk kita. Dia akan membisikkan uzkur kada, uzkur hada, uzkur zaka. Nah, ingat ini, ingat itu. Dan betul memang kita baru doa iftitah, tapi pindahan benak kita itu sudah beberapa tempat. Masuk Al-Fatihah sudah mungkin sampai nanti di akhir rakaat kesekian kita nggak tahu lagi rakaat keberapa, dan itulah kerja setan kata Rasulullah SAW. Maka dari mana tadi? Dari awal dulu, miftahnya tadi, kunci supaya salat kita benar adalah wudhunya itu. Al-Imam Al-Ghazali juga meriwayatkan ada hadis lain, kalau dari segi kekuatannya ataupun derajatnya dikatakan hadis ini dhaif, tapi dia isinya berbentuk fadilah, berbentuk keutamaan, bukan berbentuk tata cara, sehingga tidak masalah kalau kita pegang kepada fadilah hadis ini. Kata Rasulullah SAW, apabila kamu berwudu itu perhatikanlah anggota wudumu itu, karena bersamaan dengan mengalirnya air wudu itu di anggota tubuh, mulai dari tangan, mengalir air di tangan, maka di situ gugur dosa-dosa. Mengalir air dengan kumur-kumur di mulut, maka di situ gugur dosa-dosa. Kamu gunakan ke wajah, maka di situ gugur dosa-dosa. Jadi kan dari segi fadilah nggak ada masalah, karena ini yang akan mendukung konsentrasi kita ataupun perhatian kita terhadap wudu. Memang kita tidak menyebut istilah khusyuk untuk wudu. Kalau dalam salat kan ada istilah khusyuk, tapi pada dasarnya ya setiap ibadah itu perlu khusyuk. Apa makna khusyuk? Khusyuk itu hadir di situ kita. Mungkin kalau bahasa kita itu mata kita itu ikuti aja kemana sedang berwudu, di situ mata kita. Sedang kita bersihkan, sucikan tangan, ke situ mata kita. Sedang kita berkumur, ke situ perhatian kita. Sehingga kita pun tahu betul bahwa anggota yang kita basuh itu sempurna. Karena nanti ada hadis lain lagi bahwa orang yang tidak sempurna wudunya itu dicela oleh Rasulullah SAW, itu celaka. Wailun lil aqab. Orang-orang yang ada bahagian daripada wudunya itu tidak terkena air. Apa di belakang tumit ataupun di belakang siku, maka itu dia akan menjadi bahagian daripada azab neraka. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai pengantar dulu ya. Mungkin ada sisa waktu kita sebelum Isya ini sekitar 10 atau 15 menit, karena Isya sekarang jam 10 lewat 10. Kalau ada hal ingin yang disampaikan, ditanyakan, boleh untuk mendukung mukadimah yang sudah kita sampaikan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Karena kita tidak bisa simpan khusus waktu di akhir untuk tanya jawab, nanti tiba-tiba sudah azan Isya.
Ada hal yang ingin disampaikan, boleh ditulis ataupun boleh disampaikan. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan. Kembali ke hadis yang kedua yang kita sampaikan tadi, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Di sini juga setiap kita menyampaikan hadis kita perlu mengenal itu sahabat Nabi kita, Abu Hurairah itu. Saking terkenalnya Abu Hurairah sehingga kita tidak tahu pun nama beliau yang sebenarnya. Kalau Jabir tadi itu memang sudah namanya Jabir bin Abdullah, tapi Abu Hurairah itu kan gelar. Nah, karena beliau sering berkasih sayang dengan hewan, terutama kucing yang sering dilihat oleh Rasulullah SAW, kucing kecil, disebutlah beliau sebagai penyayang dan perawat kucing. Bahasa Arabnya Abu Hurairah, dibawa kemana-mana ketika beliau bersama Rasulullah SAW. Nah, Abu Hurairah ini bernama aslinya itu Abdurrahman bin Sakhar, yang ujungnya itu beliau Ad-Dausi Al-Yamani, artinya berasal dari Daus, dari daerah Yaman. Itu beliau baru datang menjumpai Rasulullah itu ketika peristiwa Khaybar tahun 7 Hijriah. Berarti beliau hanya bersama Rasulullah itu kira-kira 4 tahun. Kita sekarang mungkin ini seperti Bang Mola, Najia bisa mengkaji tentang warisan Rasulullah dari kecil. Dari masuk MIN, masuk MSen, masuk MAN, itu sudah belajar tentang sejarah Rasulullah, tentang fikih, itu sampai tua nanti kita, ke umur 40, 50, 60. Kesempatan kita untuk belajar agama panjang sekali. Abu Hurairah ini yang langsung dari Rasulullah ya, hanya 4 tahun. Dibanding sahabat-sahabat yang lain, yang sudah dari Mekah, yang sudah 23 tahun bersama Rasulullah SAW ketika beliau wafat. Nah, ternyata dalam 4 tahun itu beliau mengejar ketertinggalannya. Beliau datang dari jauh dengan susah payah, jadi beliau nggak punya kebun, ya, karena termasuk sahabat yang miskin, dilahirkan dalam keadaan hidup biasa-biasa saja, dan kemudian juga beliau akhirnya menjadi anak yang yatim. Hanya ibunya saja yang masih ada, ibunya ikut dengan beliau, tapi ibunya juga tidak langsung Islam. Ya, ketika Abu Hurairah sudah Islam, ibunya tidak Islam, dan itu membuat beliau sedih. Bahkan ketika diajak untuk mengikuti Rasulullah, kadang-kadang ibunya mencela Rasulullah, tambah sedih lagi Abu Hurairah. Datang Abu Hurairah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakanlah ibu saya supaya dapat hidayah. Rasulullah doakan sehingga ibunya dapat hidayah. Jadi ketika beliau pulang, yang tadinya dicela-cela Rasulullah, ketika beliau pulang ibunya udah siap-siap, langsung bersyahadat di hadapan Abu Hurairah. Di situ beliau sangat bersenang hati, datang lagi kepada Rasulullah. Tadi beliau menangis karena sedih, sekarang beliau menangis terharu karena ibunya sudah makbul doa Rasulullah SAW mendapatkan hidayah. Nah, Abu Hurairah ini tidak seperti sahabat yang lain. Kalau sahabat Ansar itu punya kebun-kebun yang diurus, Abu Hurairah tidak punya kebun. Sahabat-sahabat dari Muhajirin, mereka mengurus perdagangannya. Jadi sedikit kadang-kadang waktunya untuk bersama Rasulullah SAW. Abu Hurairah fokus di sekitar Rasulullah, di sekitar masjid Rasulullah SAW, sehingga tata cara ibadah Rasulullah SAW itu tahu betul Abu Hurairah. Dan beliau punya kesempatan untuk menyampaikan lagi. Kalau Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bahkan itu kan sebenarnya keluarga Rasulullah. Juga tahu betul banyak hal yang diketahui oleh Ali, tetapi kesempatan nanti untuk menyampaikan lagi nggak sama dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah punya banyak kesempatan untuk menyampaikan, tercatatlah itu sampai 5.374 riwayat Abu Hurairah. Baik tentang ibadah, tata cara salat, tata cara zakat dan sebagainya, ataupun tentang akhlak, tentang tauhid. Kita bisa baca dari riwayat-riwayat. Nah, Abu Hurairah ini ketika nanti tidak ada lagi Rasulullah SAW, sempat diberikan tugas menjadi gubernur di Bahrain oleh Umar bin Khattab. Ini ada yang menarik di sini yang ingin saya sampaikan. Kan ketika Islam sudah jaya, sumber daya alam dunia ini sudah bisa dikuasai oleh umat Islam, itu gubernur bisa digaji. Nah, Abu Hurairah menabung. Jadi penghasilan beliau yang halal itu membuat beliau punya kelebihan harta. Umar mengevaluasi itu. Jadi Umar sebagai khalifah tidak ingin ada anggotanya ataupun kabinetnya itu yang mendapatkan harta yang tidak sah, tidak halal. Jadi kalau ketika dilantik diangkat punya sekian baju, ketika dia turun nanti harus sekian juga bajunya. Nggak boleh lebih. Ditanyalah Abu Hurairah, kamu dari mana ini? Sudah sekian ribu kamu hartamu tersimpan. Abu Hurairah menjawab, saya tabung itu dari penghasilan saya yang halal. Nah, tapi kata Umar, sebaiknya kamu sedekahkan saja ke Baitul Mal.
Abu Hurairah Adik-adik akhirnya kok sedekahkan dan ke Baitul Mal. Jadi kembali jadi miskin lagi. Dia sudah sempat kaya, punya tabungan, tapi kemudian Abu Hurairah sedekahkan lagi untuk Baitul Mal. Nanti suatu saat Umar tawarkan lagi jabatan kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah nggak mau lagi. Ya. Umar menganggap Abu Hurairah ini sangat hati-hati orangnya, bisa dipercaya. Tawarkan lagi jabatan, tapi Abu Hurairah nggak mau lagi. Kenapa ya lihat belum bukan? Belum save dengan ibadah apa namanya memberi materi-materi saja, memberi kajian-kajian. Maka Abu Hurairah mengajarkan banyak hal kepada sahabat-sahabat yang lain. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kepada hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah ini, sahabat yang tadinya disuruh ulang-ulang salatnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah tahu ini dari pertama nggak betul, dari wudhunya tidak benar. Asbir, isbaghul wudhu, menyempurnakan wudhu ataupun mengalirkan air sampai ke sendi-sendinya. Itu adalah menjadi salah satu kekuatan ataupun rahasia daripada kaum muslimin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini Zoom kita hanya tinggal 2 menit sekian. Kalau memang tidak ada lagi hal yang ingin disampaikan, kita akan masuk lagi nanti pada pertemuan yang selanjutnya tetap tentang wudhu ini, ataupun mungkin kita akan lebih fokus kepada hukumnya, kepada rukunnya, kepada sunnah-sunnahnya, kepada adab-adabnya. Kenapa kita perlu pendahuluan dulu dari segi hikmah-hikmahnya ataupun rahasia-rahasianya supaya tidak tersia-siakan. Orang menganggap bahwa wudhu itu yang penting kabathah kajut. Padahal dari mulai wudhu saja sampai kepada rakaat salat pertama itu sudah sudah Allah sediakan sesuatu yang sangat luar biasa. Apa yang Allah sediakan di situ? Dalam sebuah hadis riwayat Humran, ini juga panjang hadisnya, kita simpulkan saja. Humran membawakan air kepada Utsman bin Affan. Humran ini sahabat yang mendampingi kebutuhan-kebutuhan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan berwudu di hadapan sahabat-sahabat yang lain. Setelah selesai wudunya, Utsman umumkan, beginilah saya melihat Rasulullah SAW berwudu. Lalu Rasulullah pernah berkata dulu, dikata Utsman, dulu Rasulullah berkata, siapa yang berwudu seperti wudu saya ini dengan sepenuh hati, benar-benar dia tidak lewatkan sunnah-sunnahnya, adab-adabnya, rukun-rukunnya, kemudian dia bergerak menuju salat. Di antara wudu dengan salatnya itu dia nggak bicara-bicara yang tidak bermanfaat. Nah, ini juga menjadi salah satu perhatian kita. Kadang-kadang mungkin HP itu ada pula nilai dengan kena wudu karena urut telepon, ada jauh HP. Itu untuk menjauh HP saja itu sudah agak terpotong ataupun konsentrasi dan khusyuk dalam wudu sudah terputus. Kita sudah siapkan diri dulu. Kalau memang bajunya belum siap, celananya ataupun kain sarungnya masih, siapkan itu semua dulu. Mulai dari wudu selesai, kembali ke tempat salat, tidak berbicara apapun yang tidak penting, tidak diselingi dengan kegiatan-kegiatan yang tidak penting, kecuali orang beri salam kita jawab salam, pokoknya itu nggak ada masalah. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni segala dosa-dosanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita bisa dapatkan ini dalam kajian berikutnya pada malam Rabu yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.